Pada tahun 1980, dalam ajang Boston Marathon, seorang wanita bernama Rosie Ruiz berhasil finish di urutan pertama sekaligus mencetak rekor baru dalam sejarah olahraga itu. Mungkin karena Ruiz berlari sangat cepat sampai-sampai pelari lainnya tidak ada yang menyadari bahwa dirinya sudah dilewati Ruiz. Apakah pernyataan barusan itu benar? Tentu saja tidak. Sebenarnya Ruiz sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Perhatikan ini baik-baik. Ya, inilah salah satu bukti yang pada akhirnya membuat sadar banyak orang di dunia mengenai adanya skandal kecurangan dan penipuan paling menggemparkan dalam perlombaan maraton terbesar dan paling bergengsi di dunia bernama Boston Marathon. Selengkapnya tonton video ini sampai akhir, namun sebelum itu, mari subscribe terlebih dahulu channel ini agar selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten menarik yang bermanfaat. Boston Marathon adalah ajang maraton tahunan tertua di dunia yang mulai diselenggarakan pertama kali sejak tahun 1897 di Boston, Amerika Serikat. Maraton ini menempuh jarak sejauh 26 mil atau sekitar 42 km. Dimulai dari Hopkinton, sebelah barat daya dari Boston, dan berakhir di Copy Square. Banyak orang di seluruh dunia yang tertarik dan sangat berambisi untuk bisa mengikuti ajang maraton paling bergengsi ini, baik itu pria ataupun wanita, seperti salah satunya seorang wanita bernama Rosie Ruiz. Rosie Ruiz lahir pada 21 Juni 1953 di kota Havana, Kuba. Pada sekitar tahun 1961, ketika dirinya masih berusia 8 tahun, Ruiz dan saudara laki-lakinya pindah ke Miami, Florida, Amerika Serikat. Di sana, mereka tinggal satu rumah bersama paman, bibi, dan sepupunya. Setelah pindah itu, Ruiz sempat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, terutama dalam hal bahasa. Ia sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Ditambah dengan tidak adanya sosok kedua orang tua Ruiz di dekatnya juga. Ia mencari solusi untuk bisa menghadapi kesulitan adaptasinya ini. Sampai pada akhirnya ia mencoba untuk melakukan olahraga lari. Hampir setiap hari ia selalu melakukannya. Sampai di suatu titik ia jatuh cinta dengan olahraga ini. Saat masih sekolah, ia juga sempat beberapa kali bergabung dalam perlombaan lari. Saat Ruiz remaja, ia terkena tumor pada bagian otaknya dan dokter mengharuskannya untuk dilakukan operasi pengangkatan secepat mungkin demi untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, Ruiz merasa bahwa hidupnya sudah sangat berubah. Ia merasa ada yang berbeda dari sebelumnya. Karena setelah operasi itu, Ruiz masih belum bisa melakukan olahraga favoritnya. Ruiz sempat berkuliah dan pada sekitar tahun 1970-an ia pindah ke Manhattan, New York dan bekerja sebagai asisten administrasi. Pada sekitar akhir tahun 1977, untuk pertama kalinya Ruiz mulai berurusan dengan hukum. Ia diduga sudah melakukan pencurian kartu kredit dan merugikan pemiliknya hingga 1.500 dolar Amerika Serikat. Inilah yang menjadi awal mula kebiasaan Ruiz melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Dari beberapa kasus yang sudah ia lakukan, ia juga selalu bisa mengganti seluruh kerugiannya. Karena hal itu, ia bisa lolos dari segala tuntutan yang ditujukan kepadanya. Setelah kesehatannya benar-benar sudah pulih, Ruiz mulai kembali melakukan hobi larinya di Central Park dan treadmill. Ia terus berlatih selama berbulan-bulan sampai pada akhirnya ia memberanikan diri untuk mengikuti New York City Marathon pada tahun 1979. Rosie Ruiz sebenarnya memiliki talenta, namun dengan hanya melakukan latihan selama berbulan-bulan saja, itu tidaklah cukup untuk bisa bersaing dengan para pelari elit lainnya, yang bahkan latihan dan persiapan mereka itu bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun. Pada saat melakukan pendaftaran pun, Ruiz sebenarnya sudah telat dari waktu yang sudah ditentukan. Namun ia berusaha menghubungi panitia lomba dan mengatakan kalau dirinya itu sedang sakit kanker otak. Dengan itu, ia berhasil mendapatkan empati dari para panitia dan diizinkan untuk mengikuti perlombaan.
Pada tanggal 21 Oktober 1979, New York City Marathon dimulai. Saat itu ada sebanyak 11.000 pelari yang mengikuti dan sekitar 2,5 juta penonton yang hadir menyaksikan langsung di sepanjang lintasan lari. Rossi Ruiz memulai perlombaan dengan baik dan sangat percaya diri sampai kilometer ke-12. Di kilometer ke-16 yang bahkan belum mencapai setengah jalan, Ruiz sudah merasa kelemahan. Walau seperti itu, ia terus berusaha dan tidak ingin menyerah begitu saja. Namun karena merasa dirinya sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk berlari lebih jauh, ia langsung memilih sebuah cara yang sangat curang. Pada suatu kesempatan, Ruiz mendekati area pinggir lintasan dan berjalan menuju stasiun subway terdekat. Ia menaiki subway yang menuju ke arah Manhattan, yang dimana itu adalah tempat garis finish perlombaan. Di dalam subway, Ruiz sempat bertemu dan mengobrol dengan seorang fotografer bernama Susan Morrow yang juga sama-sama ingin pergi ke tempat garis finish. Ruiz berbicara kepada Susan kalau dirinya mengalami cedera dan sedang menuju garis finish hanya untuk mendukung pelari lainnya. Tetapi sesampainya di sana, ia menerobos barikade para penonton di garis finish dan mengatakan kalau dirinya adalah pelari yang sedang cedera. Lalu oleh panitia, ia langsung dibawa ke tenda medis. Ruiz juga mengatakan kepada panitia kalau dirinya sudah berhasil menyelesaikan maraton sampai finish, yang akhirnya panitia memberikan waktu 2 jam 56 menit 29 detik untuk Ruiz. Dengan catatan waktu itu, Ruiz berhasil masuk di posisi ke-11 pada ranking kategori wanita. Dengan hasil itu juga, Ruiz berhak untuk mengikuti Boston Marathon tahun 1980. Jarak waktu perlombaan antara keduanya itu hanya 6 bulan, yang artinya hanya ada 6 bulan saja Ruiz harus mempersiapkan semuanya. Karena yang akan dihadapinya Boston Marathon, perlombaan lari maraton tertua dan paling bergengsi di dunia, Ruiz ingin menyelesaikannya dengan cara yang fair. Orang di sekelilingnya juga sangat merasa bangga atas pencapaiannya di New York City Marathon. Mulai dari keluarga, teman, bahkan sampai bosnya turut memberikan dukungan penuh dan bahkan menawarkan biaya transportasinya untuk sampai ke Boston. Ruiz merasa senang dan terharu atas perhatian orang-orang terdekatnya. Namun di sisi lain, ia juga merasa tekanan yang begitu besar. Ia tentu saja tidak ingin mengecewakan orang-orang yang sudah mendukungnya, dan karena itu ia benar-benar berlatih sangat keras untuk menghadapi Boston Marathon. Selama berbulan-bulan berlatih, ia sadar kalau akan sangat sulit jika ingin menyamakan catatan waktu seperti saat di New York City Marathon. Di sini, Ruiz semakin merasa cemas dan sempat merasa takut akan terbongkar semua rahasianya. Tanggal 21 April 1980, perlombaan Boston Marathon dimulai. Total peserta ada sebanyak 5.471 orang yang terdiri dari 5.015 orang pria dan 456 orang wanita termasuk Rossi Ruiz. Bahkan di kategori wanita ada Jacqueline Jarrow, yaitu seorang juara maraton asal Kanada, dan Patty Catalano, sang juara asal Amerika Serikat. Sudah dapat dipastikan persaingan di dalamnya sangatlah ketat dan sulit, apalagi untuk seorang Rossi Ruiz yang hanya sebagai pelari amatir dalam perlombaan ini. Baru saja berlari beberapa kilometer, Ruiz sudah mengalami kelelahan. Di saat itu juga ia menyadari kalau sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikannya, apalagi kalau harus sampai garis finish. Lalu Ruiz dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mengundurkan diri atau berbuat curang sama seperti sebelumnya. Ternyata Rossi Ruiz lebih memilih untuk kembali berbuat curang. Merasa ada kesempatan untuk aksinya itu, ia kabur dari rute balapan dan sempat bersembunyi selama 1 jam. Lalu ia pergi ke stasiun untuk menaiki kereta yang mengarah ke stasiun berikutnya yang dekat dengan garis finish. Namun kali ini ia mencoba untuk tidak mengobrol dengan penumpang lain dan berusaha untuk tidak menarik perhatian mereka. Kembali ke perlombaan, dikonfirmasi dari panitia sampai kilometer ke-21, pelari unggulan asal Kanada Jacqueline Jarrow berhasil memimpin perlombaan untuk kategori wanita. Para penonton yang hadir sangat antusias dan menduga kalau Jacqueline inilah yang akan memenangkan perlombaan itu untuk kategori wanita. Namun ternyata di luar dugaan mereka, ada seorang pelari wanita amatir bernama Rossi Ruiz lah yang justru berhasil menginjakkan kakinya terlebih dahulu di garis finish.
Ia mencatatkan waktu 2 jam 31 menit 56 detik. Dengan hasil yang dicapainya itu membuat dirinya dinobatkan sebagai pelari wanita tercepat sepanjang sejarah Boston Marathon, juga sekaligus sebagai wanita tercepat ketiga yang tercatat di semua ajang resmi maraton yang ada di dunia. Jika dibandingkan dengan catatan waktu di New York City Marathon, pada perlombaan ini catatan waktunya berhasil dipangkas menjadi 25 menit lebih cepat. Para penonton bersorak-seriak karena ada di posisi pertama. Ruiz langsung diberikan karangan bunga dan medali emas. Ketika tiba di garis finish, pelari unggulan Jacqueline Giro kaget dan tidak menyangka sama sekali kalau ternyata sudah ada pelari wanita lain yang memenangkan perlombaan. Walau seperti itu, ia tetap berlapang dada dan menerima hasilnya itu. Tidak lama setelah perlombaan selesai, kecurigaan mulai timbul dari beberapa pelari lainnya, termasuk oleh Bill Rodgers. Bill Rodgers adalah seorang pelari Amerika Serikat pria yang sudah berhasil 3 kali menjuarai Boston Marathon dan 4 kali New York City Marathon. Bill menduga kalau memang ada sesuatu yang tidak benar terjadi. Kecurigaan pertama adalah mengenai baju yang Ruiz kenakan pada saat lomba. Ruiz mengenakan kaos dengan lengan, berbeda dengan kebanyakan pelari elit lainnya yang menggunakan kaos tank top tanpa lengan. Yang kedua, Ruiz tidak terlihat capek dan keringat yang keluarnya pun tidak banyak seperti seseorang yang sudah melakukan lari maraton. Lalu yang ketiga, bentuk badannya terutama pada area kaki Ruiz yang tidak terlihat seperti pelari elit lainnya yang memiliki bentuk lebih ramping. Yang lebih parahnya lagi, ketika ditanya mengenai istilah split time, ia tidak mengetahuinya sama sekali. Padahal itu adalah konsep dasar yang sudah dipastikan diketahui oleh seorang pelari elit. Mengingat waktu yang berhasil ia pangkas dari maraton sebelumnya sebanyak 25 menit dalam jangka waktu 6 bulan latihan. Tentu itu sangat mencurigakan. Ketika diwawancarai oleh salah satu reporter yang menanyakan tentang interval waktu, Ruiz menjawabnya dengan mengatakan tidak tahu. Lalu ditanya siapa orang yang melatih dirinya, Ruiz juga menjawab kalau ia hanya berlatih sendiri. Mendengar jawaban dari Ruiz itu, membuat reporter tersebut menyebut kalau Rossi Ruiz adalah sosok pemenang misterius dan selama berlari, ia tidak pernah terlihat di area checkpoint. Rosie Ruiz, the mystery woman winner. We missed her at all our checkpoints. She came through the finish in a fantastic 2:31. We have to confirm that. Semenjak itu, banyak media yang mempertanyakan mengenai keaslian dari kemenangan Rossi Ruiz tersebut. Pada keesokan harinya, Rossi Ruiz dan Bill Rodgers diundang untuk interview pada sebuah acara TV nasional sebagai perwakilan dari juara Boston Marathon kategori pria dan wanita. Beberapa saat sebelumnya, di belakang layar, Bill berbicara kepada Ruiz kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mengakui kalau dirinya sudah berbohong. Tetapi Ruiz menangis dan merasa yakin kalau kemenangannya itu asli karena hasil dari kerja kerasnya. Di sisi lain, Bill Rodgers juga membagikan mengenai kecurigaannya itu kepada direktur perlombaan Boston Marathon bernama Will Clooney. Will langsung menanggapi permasalahan ini dengan serius dan sangat berhati-hati karena ia juga tidak ingin kalau reputasi dari Boston Marathon ini menjadi buruk. Will Clooney yang dibantu oleh Asosiasi Olahraga Boston langsung melakukan investigasi besar-besaran, dimulai dari pengecekan data checkpoint, namun sayangnya tidak berhasil menemukan nama Rossi Ruiz atau pelari wanita lainnya, karena data tersebut hanya berisikan catatan 100 orang pelari pertama dan semuanya itu adalah pelari pria. Berikutnya pengecekan terhadap hasil dokumentasi selama perlombaan dimulai. Beberapa video dan 10.000 foto selama maraton dicek satu persatu. Hasilnya tidak ada bukti kalau Ruiz lari selama perlombaan berlangsung. Lalu yang terakhir, tim investigator mewawancarai beberapa orang pelari wanita dan semua jawabannya sama-sama mengatakan kalau mereka sama sekali tidak pernah melihat Rossi Ruiz. Walau sudah banyak bukti yang kuat, tetapi Will Clooney masih saja ragu untuk mendiskualifikasi Ruiz. Ia mengatakan tidak ada bukti yang pasti, karena memang pada tahun 1980-an belum ada standar yang pasti mengenai perlombaan lari maraton. Tim investigasi dari New York City Marathon juga sempat melakukan investigasi, dan hasilnya membuktikan kalau Rossi Ruiz tidak pernah menyelesaikan perlombaan.
Setelah satu persatu kejanggalannya itu mulai terbongkar, banyak media yang mendatangi apartemen milik Ruiz di New York. Hal itu tentu membuatnya tidak nyaman dan sangat merasa tertekan. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk pergi dari apartemennya dengan berharap kalau kasus kontroversinya itu segera mereda sehingga medali emasnya bisa tetap ia simpan. Salah satu saksi terkuat mengenai kasus ini datang dari mahasiswa Harvard University bernama John Faulkner dan Sarah Mahoney. Menurut pengakuan keduanya ketika dimintai keterangan, saat itu mereka sedang berada di dekat area garis finish. Mereka melihat ada seorang pelari wanita dengan ciri-ciri yang sama persis seperti Rosie Ruiz. Wanita itu tiba-tiba keluar dari kerumunan penonton di Commonwealth Avenue yang hanya berjarak setengah mil atau sekitar 800 meter dari garis finish. Lalu saksi kunci lainnya yaitu seorang fotografer bernama Susan Morrow yang saat itu bertemu bahkan sampai mengobrol dengan Ruiz ketika di subway saat perlombaan New York City Marathon tahun 1979 berlangsung. Lalu atas kesaksiannya itu Susan langsung melaporkannya ke New York Times. Dengan banyaknya pemberitaan negatif yang menyudutkannya, Ruiz tidak tinggal diam saja. Ia membuat konferensi pers dengan mengundang banyak media. Pada konferensi persnya itu, ia bersikukuh kalau dirinya memang memenangkan Boston Marathon secara fair dan legal. Terdapat juga beberapa poin lainnya yang disampaikan, diantaranya adalah: pertama, peserta lain tidak mengingat dirinya karena memang Ruiz baru pertama kali mengikuti perlombaan maraton tersebut. Kedua, ketika melihat beberapa rekaman video, para investigator melakukan kekeliruan dengan menyangka Ruiz sebagai pelari pria karena rambutnya yang pendek. Dan yang ketiga, Ruiz merasa kalau panitia dan organisasi terkait melakukan konspirasi. Ruiz merasa kalau panitia dan organisasi terkait melakukan konspirasi dengan ingin memenangkan pelari-pelari terkenal bukan orang asing seperti dirinya. Pada intinya, Ruiz mengaku kalau ia adalah korban dari perlakuan tidak adil pihak penyelenggara, media, dan publik. Tapi bagi Fred Lebow, yaitu direktur sekaligus founder New York City Marathon, meyakini kalau Ruiz memang sudah berbuat curang dan langsung mendiskualifikasinya. Itu artinya secara otomatis Ruiz juga didiskualifikasi dari Boston Marathon dan dicabut gelar juaranya. Secara resmi, Rosie Ruiz didiskualifikasi pada tanggal 26 April 1980. Setelah skandal Boston Marathon, kehidupan dan citra dirinya di hadapan publik menjadi sangat buruk. Rosie Ruiz menjadi sangat terkenal di seluruh dunia dan namanya juga diasosiasikan sebagai tindakan kecurangan pada bidang olahraga lari maraton. Bosnya yang di awal pernah memberi ongkos kepada dirinya juga memecatnya dari pekerjaan. Pada tahun 1988, teman dekat Ruiz bernama Steve Merrick mengungkapkan sebuah rahasia mengenai Ruiz yang sebenarnya pernah mengakui kecurangannya itu kepada dirinya. Saat itu memang benar kalau Ruiz sudah berbuat curang ketika mengikuti Boston Marathon dan tiba-tiba muncul dari kerumunan penonton. Namun ketika sampai di garis finish, dirinya kaget karena menjadi pelari wanita yang pertama sampai. Ia juga tidak bisa menolak ketika dinobatkan sebagai pemenang dan diberi medali. Mungkin jika kita berandai-andai kalau saat itu Ruiz menunggu pelari wanita lainnya dan finish di belakangnya, bisa jadi kecurangannya ini tidak akan pernah terbongkar sampai hari ini. Itu tadi pembahasan singkat mengenai kasus skandal Rosie Ruiz yang pernah menggemparkan dunia olahraga lari maraton. Apa tanggapan kalian mengenai kasus ini? Silahkan tulis langsung di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen. Kalian juga bisa request cerita atau kisah apa yang akan dibahas selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk update video terbaru lainnya.